Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Swatinasana dalam program Selebrasi Lokal 2022. Nah, event sepak bola terbesar akan berlangsung nih Tribuners mulai besok. Jadi kali ini kita akan membahas prediksi pertandingan setiap tim yang akan bermain di Piala Dunia 2022 bersama narasumber kita hari ini Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo Mbak Vicky. Selain Bung Majid, kita juga ada Mas Al. Halo Mas Al. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya Mas Al dan Bung Majid? Alhamdulillah baik-baik aja. Sehat, alhamdulillah. Nih kalau melihat Belanda versus Senegal nih, dari pandangannya Mas Al dulu nih, gimana nih? Ya. Menjagokan siapa? Secara pribadi kita dukung Senegal karena memang Belanda memang udah bisa di atas kertas bisa mewakili dari grup A untuk lolos ke fase berikutnya. Bisa dibilang seperti itu, dan Senegal siap lah untuk mengganjal atau menjadi batu kerikil di Belanda, menghadapi Belanda di fase grup ini. Nah Bung Majid, Belanda sendiri kan sudah sering nih langganan Piala Dunia nih. Gimana nih kira-kira? Ya kalau untuk melawan Senegal. Mas Alfa bilang Senegal jadi batu kerikil ya. Jangan jadi batu kerikil dong. Kalau bisa jadi batu kolar, batu kaling gedean dikit biar agak enak mainnya gitu. Kayak Belanda kita lihat tuh temanya kan kalau untuk Piala Dunia pasti kalau Belanda main tuh temanya satu mencari trofi. Karena kita tahu kan Belanda udah 3 kali main 1974, 78, 2010 itu keluar sebagai runner up, makanya dijuluki sebagai the specialist runner up gitu Belanda. Nah Belanda ini kan sudah sering nih langganan Piala Dunia, namun belum berkesempatan menang nih. Apakah di Piala Dunia 2022 ini ada kesempatan menang? Nah ini Belanda itu menjadi salah satu negara yang sangat di banyak orang yang pilih bakal jadi juara ya, tapi nggak mungkin. Tapi kita lihat nanti di pertandingan ini ya, kita lihat juga Brazil juga banyak. Kalau ngomongin Senegal ya kita tahu juga ada beberapa pemain intinya juga, tapi untuk di fase grup A ini Belanda ya kita lihat ada Senegal, terus ada sebelumnya ada Mesir, ada Qatar dan Ekuador. Ada Ekuador juga, tapi ya tadi Mas Alfa bilang Belanda ini mungkin kalau kita ngomongin di fase grup A ya bisa lolos lah dengan mulus, kecuali Senegal jadi batu kali gitu. Nah Mas Al nih gimana nih tanggapannya melawan Belanda nih? Kan Senegal sendiri adalah tim tergarang nih di Afrika saat ini. Gimana nih? Ya, benar kata yang Vicky bilang, memang saat ini di Afrika Senegal masih cukup kuat di antara 4 tim lainnya dari Afrika yang mewakili Afrika untuk di Piala Dunia. Senegal adalah negara yang paling rutin mengikuti kancah pesta sepak bola ini. Dan bicara soal tadi dibahas tentang spesialis runner up untuk Belanda, dan di momentum 2022 ini mungkin jadi flashback lagi untuk Senegal, mengulang memori manis di 2002 pernah sampai 8 besar. Jadi mungkin pelatih Cisse mau lebih dari itu untuk di tahun ini gitu. Jadi memang dengan semua komposisi pemain yang saat ini cukup mumpuni, karena memang sebagian besar bermain di liga-liga Eropa, dan menghadapi Belanda mungkin ya bisa dikatakan cukup imbang, walaupun memang secara kedalaman skuad masih diunggulkan Belanda. Nah Belanda ini kan memiliki back kelas dunia nih. Kira-kira Senegal harus berusaha payah nggak ngalahin Belanda nih? Ya, kalau untuk fase grup tentu banyak pertimbangan, karena memang Belanda merupakan tim yang memang permainannya dalam beberapa edisi Piala Dunia maupun edisi pertandingan uji coba sebelumnya memang cukup baik membagi bola di lapangan tengah. Dan untuk Senegal sendiri mengandalkan pemain-pemain yang cepat seperti Sadio Mane, tapi sayangnya Sadio Mane dikabarkan cedera. Kemungkinan di fase grup ini Belanda tidak akan menemukan Mane di Senegal. Jadi itu ada kemungkinan sedikit lah kalau ingin menyamakan kedudukan dengan Senegal untuk Belanda. Itu berarti Senegal itu benar-benar kalau nggak ada Mane bukan jadi batu kerikil lagi, jadi debu dong kalau. Waduh, gimana nih? Tapi kita Mas Al nih. Mas Al bilang kan katanya 2022 Senegal pernah 8 besar ya? 2002. Ya 2002 pernah jadi pernah lolos 8 besar. Waktu itu ada parodi itu Senegal. Serangan nekat gagal. Senegal. Iya, karena kan waktu itu memang Senegal itu kalau nggak salah emang tidak bisa bilang kuda hitam ya. Ya kuda hitam. Sudah jingkrak lah sampai akhirnya ke 8 besar bisa. Kita di 8 besar itu dia kalah. Kita tidak tahu lah di belakang layarnya Senegal akan berbuat apa, tapi memang publik Senegal pasti berharap banyak pada Sadio Mane, karena memang pemain yang cukup eksplosif lah untuk di lini depan Senegal, karena memang sudah cukup mumpuni di Senegal, ya sudah mencetak sekitar 33 gol kalau saya tidak salah.
sepanjang permainan dia di caps bersama Senegal. Dan perlu diingat Senegal ini kalau biasanya main Piala Dunia di Asia dia akan tampil berbeda gitu. Jadi cukup menarik lah pertandingannya. Nah, aku pengen melihat nih tanggapan Mas Aldi bilang kuda jingkrak ini gimana nih? Ya, untuk di grup A bisa dibilang Senegal ini ya benar kuda jingkrak. Kalau kuda hitam mungkin untuk tim-tim Oh lain. benar berarti kuda jingkrak. Kalau Senegal kan bisa dibilang ya memang ya untuk sekarang rajanya di Afrika lah. Setelah mengalahkan Mesir di beberapa edisi sebelumnya, ya kita pasti menunggu permainan Senegal di Piala Dunia ini. Oke, Bung Majid nih kan barisan gelandang dari si Belanda ini kan jauh lebih selevel lebih tinggi nih dibanding Senegal nih. Kira-kira peluangnya berarti lebih besar Belanda nih, apa gimana nih? Kalau kita ngeliat materi Belanda yang sekarang yang dibawa sama Louis van Gaal memang bisa dibilang kita lebih percaya diri ya Belanda untuk bisa mendapat trofi di tahun ini untuk Piala Dunia. Apalagi kalau kita lihat di fase grup A ya otomatis kalau kita bisa lihat ya di atas kertas harusnya Belanda bisa jadi juara. Jadi ketika di babak 16 besar bisa melawan runner up-nya. Kemudian perjalanan Belanda juga kan ini juga menjadi momentum Belanda karena kita tahu di 2018 Belanda tidak main, ya kan? Di 2020 juga tidak lolos. Kalau tidak salah tidak lolos di Eropa. Jadi sampai akhirnya timnas Belanda memanggil kembali Louis van Gaal itu pelatih udah 71 tahun. Coba sesepuh apa itu pelatih sampai akhirnya dia 2000 waktu sebelumnya kan 2000 berapa itu yang di edisi Piala Dunia sebelumnya kan dia pernah mengantarkan Belanda sampai ke runner up kan itu si Louis van Gaal sampai akhirnya dia dipanggil kembali. Kita lihat nanti di edisi kali ini The Orange julukan dari Belanda sampai sejauh mana. Dan kita tahu kan kalau di Indonesia fans dari Belanda itu sangat masif ya, apalagi di bagian timur khususnya di Maluku Ambon itu, wah itu udah bendera Belanda itu berkibar di mana-mana tuh kalau Belanda main. Nah, Bung Alfa tingkat kepercayaan sendiri nih, optimisnya Senegal melawan Belanda nih kira-kira berapa nih? Ya. Kalau untuk Senegal mungkin di fase grup memang hanya yang menjadi istilah bisa kita katakan fokus utama hanya Belanda yang menjadi lawan terberat Senegal gitu. Dan mengingat Cisse antara chemistry pelatih Cisse itu dari 2013 di Senegal bersama timnas U23, jadi udah cukup lama pengalamannya bersama Senegal dan tentu tingkat kepercayaan diri tentu besar. Apalagi ini edisi di Asia dan pernah punya memori indah saat Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Tentu publik Senegal lah berharap banyak lah untuk Senegal di musim edisi 2022 ini. Nah, kalau bicara pemain nih kan Sadio Mane ini kan absen nih. Kira-kira ada pemain nggak yang menonjol lagi nih? Ya tentu ada, yaitu Ismail Sarr, pemain dari Watford. Dan memang tidak ada pilihan lain untuk Cisse untuk menurunkan pemain-pemain lainnya. Tapi mau tidak mau dia harus berjibaku di lini depan. Dan perlu diingat lini bertahan dari Senegal itu cukup baik, dari penjaga gawang, mulai dari penjaga gawang dan sampai ke lini depan itu sebenarnya cukup merata, bukan yang terlalu tinggi bukan, tapi dia cukup tertata gitu skuadnya. Jadi cukup rapih untuk cukup menghadapi Belanda di fase grup ini. Nah, gimana tanggapan Belanda nih melihat pemain-pemain bintangnya Senegal? Sebenarnya ada salah satu hal yang saya amati ya. Kalau tidak salah Sadio Mane sama Virgil van Dijk pernah satu tim ya. Iya. Iya, karena ketika di Liverpool ya. Ketika di Sadio Mane itu ya mungkin ini akan jadi analisa sendiri dari Mane bagaimana bisa membongkar, karena kan si Van Dijk sendiri kan jadi kapten kan di timnas Belanda. Tapi kan di timnas Belanda kali ini di gelandang tengah ada si Frenkie de Jong dari Barcelona kan. Dia mungkin akan jadi ruhnya. Mungkin dulu misalnya Belanda tahun 74-78 pakai total football, tapi kan kesini kita udah bisa berubah kan. Kita mana tahu kan dari dulu kan belum ada nih. Dulu kita kalau main bola dari kiper, lu ngapain lu main dari belakang lu gitu kan, terlalu diomelin. Tapi kan sekarang semuanya udah berubah dan Belanda ini jadi salah satu tim atau banyak yang dari pembinaan itu yang menerapkan strategi yang bermain itu build up dari belakang. Nah, kita lihat melawan Senegal yang mempunyai kecepatannya sangat
sangat diunggulkan ya. Orang-orang kita lihat pemain-pemain sepak bola dari Afrika, satu punya stamina bagus, kecepatan di samping skillnya. Di situ ada Mane, kita bisa lihat ya, mungkin Mane jadi salah satu representasi pemain Afrika tuh ya sebenarnya berkualitas sih seperti Mane. Mungkin di Senegal akan banyak lagi Mane lainnya. Nah, kalau bicara prediksi skornya nih, Senegal versus Belanda nih, Mas Al nih. Ya, untuk pertandingan pertama di fase grup ini, di grup A, kemungkinan karena memang bisa dikatakan berimbang, jadi prediksi skor saya hasilnya seri 0-0 untuk pertandingan ini. Kalau Bung Majid sendiri nih? Ya realistisnya dalam arti tadi kan dibilang kalau misalnya Mane tidak main lawan Belanda ya jadi debu, jadi kerikil, apalagi jadi batu kali ya. Bisa menang ya, bisa 1-0, 2-0 ya menang. Tapi kalau misalnya Mane akan jadi main ya itu mungkin akan jadi pikiran dari Van Gaal sendiri bagaimana bisa supaya pertahanan Belanda itu tidak bisa diacak-acak sama Mane. Ya mungkin kalau prediksi di pertandingan pertama tanpa Mane 1-0, 2-0 atau Belanda tetap menang, bisa mengalahkan dari Senegal. Oke, terakhir nih, peluang untuk lolos dari Senegal nih, Belanda berapa nih? Peluang lolos dari grup A sendiri ya 100% lah harus lolos. 100%? Iya, minimal runner up. Gimana nih, Bung Al? Kalau saya pribadi sama, pasti kalau bisa dikatakan grup A ini antara Senegal dan Belanda memang kedua pilarnya yang akan lolos. Jadi penentunya ada di Senegal dan di Belanda ini. Jadi antara runner up atau juara grup itu pasti milik Senegal dan Belanda. Oke Tribuners, demikian prediksi dari Bung Majid dan juga Mas Al. Terima kasih Mas Al sudah hadir. Terima kasih juga Bung Majid sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Nah, kira-kira pemirsa menjagokan siapa nih? Senegal apa Belanda nih? Dan berapa skornya? Tulis ya di kolom komentar. Saya Vicky Suatanasana pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.